Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan praktekkan cara meminta atau mengunduh surat keterangan untuk wajib pajak dengan omset tertentu, yaitu wajib pajak dengan omset sampai dengan 4,8 miliar setahun, atau biasa sering didengar suket PPh final atau suket UMKM atau suket PP 55. Nah, sebelum kita praktekkan caranya, ini sekilas ya tentang PPh final UMKM sesuai dengan PP 55 tahun 2022. Yang terbaru masih PP 55 tahun 2022 walaupun PP ini akan diubah ya. Namun sampai dengan video ini dibuat, belum ada PP pengganti dari PP 5 tahun 2022. Ya, semoga cepat terbit ya PP-nya. Nah, untuk wajib pajak baru yang baru terdaftar, ini dapat menggunakan tarif PPh final yaitu 0,5% dikali omset per bulan. Syaratnya omsetnya masih di bawah 4,8 miliar setahun. Kemudian di PP 55 tahun 2022, untuk tarif PPh final 0,5% ini tidak selamanya. Namun ada batas waktunya, yaitu batas waktunya adalah 3 tahun untuk PT biasa, kemudian 4 tahun untuk PT perorangan, firma, CV, koperasi, BUMDes, dan BUMDes bersama. Kemudian 7 tahun untuk orang pribadi. Di PP pengganti PP 55 tahun 2022 ini katanya, ya untuk orang pribadi bakal tidak ada jangka waktunya. Namun kita tunggu saja ya, sampai dengan saat ini PP tersebut belum ada ya. Jadi dasar hukumnya sampai dengan saat ini masih menggunakan PP 55 tahun 2022. Nah, jangka waktu ini dihitung dari kapan? Yaitu dihitung dari tahun terdaftar ya atau tahun daftar NPWP. Jika tahun terdaftarnya lebih dari 2018 ya atau lebih dari tahun 2022 untuk PT perorangan, BUMDes dan BUMDesma. Jika tahun terdaftarnya kurang dari tahun 2018 ya maka dihitung dari tahun 2018. Nah, contohnya untuk orang pribadi ini 7 tahun, misal terdaftarnya dari tahun 2016 maka dihitungnya dari 2018 ya 7 tahunnya berhenti di tahun 2024. Nah, contohnya PT adalah pokoknya. Daftar NPWP-nya 20 Agustus 2024. Mulai aktif berusahanya 1 Januari 2026. Omsetnya masih di bawah 4,8 miliar per tahun. Nah, maka PT adalah pokoknya ini dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% selama 3 tahun ya, karena ini PT biasa. 3 tahunnya dihitung dari kapan? Dihitung dari tahun terdaftar. Ini kan 20 Agustus 2024. Yang dilihat tahunnya saja ya 2024. Maka 3 tahunnya yaitu 2024, 2025, dan 2026. Jadi berhenti di 31 Desember tahun 2026. Dihitungnya itu dari mulai punya NPWP atau daftar NPWP. Jadi tidak memperhatikan atau tidak peduli dia usahanya mulai kapan ya. Walaupun usahanya baru 2026 karena daftar NPWP-nya dari 2024, maka tarif 0,5%-nya hanya 3 tahun dari tahun 2024 dan berhenti di tahun 2026. Contoh kedua, nah misal CV ini kan dulu itunya daftar NPWP 31 Desember 2025. Omset masih di bawah 4,8 miliar setahun. Nah, maka CV ini dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2025, 2026, 2027, dan 2028. Jadi ingat yang dihitung adalah tahunnya. Karena ini 2025, ya maka walaupun 1 hari dia terhitung. Jadi alangkah baiknya kalau daftar NPWP lebih baik di awal tahun gitu ya. Kalau di 2026 dia bisa sampai 2029 gitu ya.
daftarnya beda sehari, tapi perlakuan PPh finalnya bisa beda setahun. Ketentuan ini silakan bisa teman-teman baca di PP 55 tahun 2022 dan di PMK 164 tahun 2023. Kemudian pertanyaannya, bagaimana jika WP UMKM ini bertransaksi dengan pemotong pajak, misal badan lain atau instansi pemerintah? Nah, dipotongnya berapa persen? Nah, dipotongnya tetap 0,5%. Asalkan WP UMKM ini dapat menyerahkan surat keterangan ya, PP 55 ini kepada pemotong pajak. Nah, jika tidak dapat menyerahkan, maka pemotongannya menggunakan tarif umum. Ya, contohnya PT XYZ menggunakan jasa perbaikan komputer dari CV ABC. Jadi CV ABC yang memberikan jasa ya, PT XYZ yang sebagai pemotong. Jika CV ABC adalah WP UMKM dan menyerahkan suket PP final kepada PT XYZ, maka PT XYZ memotong PPh final 0,5%. Namun, jika CV ABC ini tidak menyerahkan suket PPh final kepada PT XYZ, tidak punya suket ini, maka PT XYZ memotongnya PPh pasal 23, yaitu sebesar 2%. Jadi dalam kasus ini, jika CV ABC punya suket PPh final, dia lebih hemat 1,5% begitu ya, kira-kira. Nah, bagaimana cara unduh suket PPh final ini? Ya, silakan unduhnya sekarang di Cortex. Buka Cortexnya, ID pengguna, NIK pengurus atau yang dikuasakan, password, captcha, klik login. Selanjutnya seperti biasa untuk badan, impersonate ke akun badannya. Berikutnya layanan wajib pajak, layanan administrasi, buat permohonan layanan administrasi. Untuk badan, silakan klik ikon kaca pembesar untuk memilih nomor penunjukan, kemudian pilih salah satu pengurusnya. Ya, pengurus yang dipilih ini nanti yang akan menandatangani suket di akhir nanti ya. Nah, untuk orang pribadi tidak ada langkah ini, ya, ini hanya untuk badan. Selanjutnya untuk jenis layanannya pilih AS.06 dan sublayanannya AS.06 strip 01. Pemberian surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan PP 55 tahun 2022. Silakan ditunggu, ya, jika masih loading ditunggu, nanti akan muncul informasi umum kasus. Pilih alur kasus, kemudian silakan dijalankan kasusnya, diisi. Ini langsung saja scroll ke bawah, yang abu-abu tidak perlu diisi. Scroll ke bawah, nah ini kota kabupaten dipilih. Kemudian scroll lagi ke bawah, pastikan persyaratan khususnya ini tercentang semua oleh sistem ya. Jika tidak tercentang semua, jika ada yang tidak tercentang, maka dianggap tidak memenuhi ketentuan PP 55. Ya, silakan dapat berkonsultasi lebih lanjut ke KPP begitu. Selanjutnya klik simpan. Pastikan juga status kepatuhan wajib pajaknya checklist semua. Selanjutnya scroll ke bawah, ini scroll ke bawah, kemudian create PDF untuk membuat suketnya. Nah, ini buat formulir dokumen, diisi yang bertanda bintang hanya klasifikasi. Klasifikasi dipilih biasa, kemudian simpan. Lalu berikutnya sign dokumen, tanda tangan dokumen, ketikkan paspresnya, ya paspres direktur ya atau yang dikuasakan, kemudian klik simpan. Nah, setelah tanda tangan dokumen ini, maka suket akan terbentuk ya. Tapi jangan berhenti sampai di sini ya. Jadi untuk kasus ini harus diselesaikan sampai kasusnya ditutup. Agar apa? Agar suketnya nanti bisa terbaca oleh lawan transaksi.
Nah, scroll ke bawah, nanti paling bawah ada tombol kirim, klik kirim. Berikutnya di halaman berikutnya silakan ditunggu sejenak sekitar 10 detik. Ya, jika notif biru ini sudah hilang, silakan scroll ke bawah. Selanjutnya klik lanjut. Kemudian sama, ditunggu sekitar 10 detik. Kemudian paling bawah, scroll ke bawah, klik lanjut. Nah, selesai ya. Tandanya kasus ditutup. Jadi pastikan kasusnya, statusnya kasus ditutup. Nah, untuk dokumennya bisa unduh di menu dokumen, kemudian unduh. Ya, ini untuk surat keterangannya. Unduh BPE juga boleh. Nah, bentuknya surat keterangannya seperti ini. Nanti suket ini jika kita dipotong oleh pihak lain diserahkan ya suketnya agar dipotongnya hanya 0,5%. Jadi di suket ini juga ada masa berlakunya ya sampai 31 Desember tahun kapan. Selanjutnya ini untuk mengecek fasilitas aktif. Jadi fasilitas yang kita punya salah satunya soket PP55 bisa dicek di menu portal saya, profil saya. Selanjutnya informasi umum, pilih fasilitas aktif. Ya, nanti di situ ada AS.06 ya, soket PP55. Kalau misal pemotong ya, ketika membuat bupot suketnya ini tidak terbaca, nah salah satu alasannya itu yang mungkin coba dicek di fasilitas aktif milik WP UMKM ini ya, milik yang dipotong ini apakah sudah ada di fasilitas aktif? Ya, jangan-jangan kasusnya ini belum selesai tadi ya, bisa unduh suket namun kasusnya belum selesai ya, jadi tidak ada di fasilitas aktif. Akibatnya ketika pemotong membuat bukti potong, suketnya tidak terbaca ya. Jadi pastikan sekali lagi kasusnya sampai selesai, kemudian sudah muncul di fasilitas aktif. Baik, begitu ya teman-teman untuk cara unduh ya atau cara membuat suket PP55 wajib pajak UMKM. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.